Indonesia versus Vietnam semifinal Piala AFF berjalan sangat seru sekali. Tepuk tangan untuk wasit yang memimpin laga. Emosi banget kayaknya. Tepuk tangan untuk wasit. Siapa tadi namanya wasitnya? Ya, ini nama lengkap ya. Omar Mubarak Mazharwa Al-Yaqubi dari Oman. Wah. Catat Omar Mubarak wasit Al-Yaqubi. Mazharwa. Dari mana? Oman. Dari Oman. Beberapa kali tadi ya, ada kalau saya lihat ada 3 sampai 4 kali chance. Ada yang bisa kartu merah pemain Vietnam tapi lolos semua. Terus ada beberapa penalti juga. Tapi ya udahlah. Hasilnya 0-0. Gimana? Ya kalau dari aku sih kita dari babak pertama dulu ya tadi. Iya. Sempat ada momen pemain timnas tuh kayak ragu-ragu ya di depan gawang. Jadi mungkin dari evaluasi sebelumnya Ricky Kambuaya yang terlalu egois. Jadi mereka malah seringnya pengennya umpan ya, nggak langsung shoot tadi. Babak pertama tadi ada 2, kalau nggak salah Dendi sama satu lagi siapa ya? Marcel Sayuri. Sayuri. Oh, Jadi karena di beberapa laga kemarin dikritik terlalu egois, Ya. terus ini ragu-ragu umpan gitu. Nah, itu seharusnya mungkin langsung Iya, aja. karena memang itu kan posisinya di sebelah kiri, memang tidak ada pemain lagi di tengah, harusnya kan lebih baik di shoot aja, kan bisa jadi peluang besar. Tapi malah di umpan ke tengah, nggak ada orang, udah di cover sama backnya jadi Vietnam. serba salah. Jadi serba salah. Iya, itu. Sama lagi babak pertama dulu deh tadi, ada apa lagi ya? Ferdinand. Ferdi. Marcelino yang one on one babak pertama. Oh iya, ya? babak pertama. Babak pertama ya. Ya gagal. Itu dijatuhkan dulu atau Enggak sih, terjatuh? udah nendang tapi baru jatuh. Jadi kayak Berarti mungkin luput ya? kurang klinis lah ya. Iya. Kurang klinis itu. Lagi-lagi kita melihat timnas Indonesia yang belum juga selesai ya ini evaluasi finishingnya, terutama di babak pertama tadi. Ya, Marcelino tuh tadi udah menerima umpan Jordi Amat ya kalau nggak salah, dia udah kontrol dengan baik tapi tendangannya ke tengah, jadi nggak Pas di jadi badan gol, kiper. pas ke kiper. Nah, ada berapa kesempatan tadi? Tercatat dalam statistik ada 8 shoot dari timnas Indonesia berbanding 4 shot on Shoot on target. target semua. Enggak. Shot on Total target shot. hanya 2-1. Ya, Dari 8, hanya 2 yang on target. 2 on target. Ah, Ya kayaknya peluang dari ya, Sayuri tadi ya kayaknya ya sama Marcelino. Marcel ya. Kalau soalnya dari- yang tadi Yakob Sayuri yang umpan datar nggak jadi nggak masuk sini. Iya. Oh, yang ragu-ragu tadi. Jadi ya kurang lebih bayak lagi kalau itu tadi jadi shoot. Dari segi overall permainan gimana? Kalau menurut saya Ada apresiasi peningkatan bagus walaupun emang masalah utamanya finishing tadi ya, cuman ada 2 shoot on target dari 8 peluang ya tadi ya, 8 kali shoot tembakan gitu ya. Tapi menurut saya ini tuh kayak lawan Vietnam kayak ada momen tertekan apalagi di babak pertama sih. Menurut aku kayak ini timnas peningkatan banget nih lawan Vietnam, kayak udah nggak takut lagi gitu. Percaya diri. Yes, dirinya lebih percaya diri gitu. Apa karena main di kandang? Mungkin Ya, karena main di bisa kandang, jadi ada faktor ditonton. pemain baru juga, Oh iya. ada Jordi Amat. Kalau Lukman gimana memandang laga yang sangat seru ini? Menarik ya lihat pergerakan wasit ya. Aku lebih tertarik lihat keputusan wasit tuh yang unik sih. Ada apa emang keputusan? Yang mana yang paling menarik aja? Yang menarik yang nggak memberi kartu ke nomor 5 itu. Siapa dong? Duan Duan Van Van Hau. Hau. Dari lawan Malaysia kenapa dia lolos terus itu? Dari Malaysia juga pernah. Lolos yang waktu yang menendang. Azam Asmi. Azam Asmi. Oh, itu juga dia. Wah, kan dulu pernah apa pas zaman kapan ya, tahun berapa ya cederai Evan 2019 Games Games ya. final ya Duan Van Hau. Tadi kalau aku lihat sih ada beberapa momen ya Duan Van Hau itu terlibat clash. Tapi emang lolos dari ini kartu hukuman kartu wasit dan juga pelanggaran. Bahkan di menit akhir tadi ya Kambuaya sebenarnya dijatuhkan oleh dia tuh harusnya bisa penalti menurut saya. Tapi karena dia mengerang kesakitan juga, jadi
sepertinya memang pemain ini tipe-tipe pemain yang memainkan intrik gitu ya. Licik ya? Licik. Licik. Tapi emang kadang kalau dalam tim butuh sih. Iya. Saya nonton kalau Piala AFF tahun ini tuh kayak Liga Italia tahun-tahun 2000-an lah sebelum ada VAR lah. Ini mungkin tanya Mas Haki ini loh. Udah nonton Melempar Liga opini, Italia. melemparkan ke orang lain. Iya, tipe-tipe pemain yang disukai kawan sendiri tapi bikin keselawan. Iya, kasarnya gitu. Van Gaal. Kesel supporter lawan. Supporter lawan juga. Van Gaal tadi ada clash. Nggak hanya Duan Van Gaal ya sebenarnya, itu satu tim sebenarnya. Nek awakmu ngamati. Soalnya gini loh, waktu tackle 2 kaki ke Dendi tadi, tadi ngamati, Van Gaal itu satu tim langsung ngeroyok wasit. Iya. Official Di pinggir juga kan. di pinggir lapangan juga ofisial langsung menggeruduk gitu ya. Itu yang mungkin belum diantisipasi ya Mas, sama main-main timnas Indonesia ya, permainan kasar kayak langsung gitu. pemain yang lain itu mempengaruhi Ah. wasit. Iya. Provokasi wasit intinya. Berarti Tapi emang tadi pas waktu momen itu kayaknya si wasit siapa tadi? Omar tadi kayaknya konsultasi sama wasit keempat tuh kayaknya. Iya. Iya, Tapi kok ya enggak? Padahal kan Kartu. itu deket kan? dekat Iya, sekali. Deket kan? Ya maksudnya harusnya tahu dong 2 kaki loh. Dan jelas itu pelanggaran tendangan bebas diberikan ke Indonesia. Nah, kenapa nggak kartu? Kartu kuning aja enggak? Ya itu harus Ya, minimal kartu kita kuning ya. mempertanyakan juga tuh. Instagramnya apa tuh? Mungkin dicari ya. wasit Gak yang tahu. Mungkin Kayaknya ini- netizen lebih ahli. Iya. Nggak ada VAR memang susah ya. Iya. VAR-nya ganti fungsi. Vietnam asisten referee. Waduh. Kayaknya mulai perlu nggak sih VAR di AFF tuh? Ya perlu kan, emang kan kemarin ada jajak pendapat tuh yang dari akunnya AFF itu sama pemain, ada yang iya ada yang enggak. Memang menurut saya sih memang harusnya ada ya, karena kita Piala Dunia udah ada, Euro, Liga Champions, segala penjuru dunia sudah memakai VAR, tapi Piala kenapa AFC ada, AFF Piala AFC juga ada kan? Ada. AFF tapi kenapa belum? Ini sangat tertinggal kan, berarti teknologi. Apakah drama ini yang dicari untuk menaikkan Enggak sih, yang engagement? menjual terhadap Harusnya enggak dong, harus sudah secanggih ini kenapa masih mencari drama yang udah lalu-lalu gitu. Dan sebenarnya kalau pakai VAR pun banyak dramanya juga. kan? Iya, Oh, nanti tetap ada, dramanya tetap tidak ada. beda. kayak Oh, tetap kayak ada. ini ya Cavani nendang monitor itu ya, yang Piala Dunia kemarin. Iya. Atau penaltinya Messi waktu final Piala Dunia. Kenapa emang? Nggak jelas juga, jadi pembicaraan lah. Cuma tackle dikit nyentuh doang kok yang penalti. Angel Di Maria. Oh, yang awal. Itu kan memang dari FIFA-nya udah ngasih. Intinya itu jadi pembicaraan gitu. No comment. Intinya itu pembicaraan. Oke, hasil 0-0 terus kita besok main di Vietnam. Gimana ini? Kan secara ini berarti Vietnam masih belum bisa kebobolan ini ya. Iya. belum. Yes. Masih Pertahanan yang sangat rapat. Besok kita main di Vietnam dengan PR kita finishing yang masih sangat buruk. Apakah bisa menjebol gawang Vietnam di kandang Vietnam? Insya Allah. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah Kalau bisa. optimisnya ya. Kita ya harus tetap optimis, tapi realistisnya ya Nggak tahu. Ya, Tapi ada pakai banyak gol tandang ya faktor kalau sih. nggak salah. Pakai Ya, aturan gol tandang masih berlaku di Piala AFF 2022 kali ini ya. Kalau tahun lalu kan di Singapura jadi terpusat, jadi nggak pakai gol tandang. Tapi untuk Piala AFF 2022 kali ini pakai gol tandang lagi. Jadi Jadi menang imbang imbang satu sama satu. tetap lolos ya. Jadi ini satu aturan yang tertinggal lagi setelah VAR nggak ada, ini Piala AFF masih pakai aturan gol tandang. Jadi memang Aduh, spesial sekali mungkin. spesial sekali. Sepak bola Asia Dan Tenggara. namanya Turnamen juga ini. ASEAN Ya harusnya harus upgrade dong. Ya, ini aja passing akurasi aja tadi pertandingan tadi juga jelek banget. Jelek ya, tidak nyampe Iya. 80. Nggak nyampe 80. Dua tim nggak nyampe 80. dua-duanya nggak nyampe 80. Ya Nggak betul. nyampe. 69% Indonesia, Vietnam 76%. Dua-duanya main direct sih, langsung tidak umpan-umpan, jadi langsung begitu ada ya kelengahan langsung pengennya nekan, langsung menusuk ke tengah. Tapi ada yang notice nggak formula yang Sintayong pakai di pertandingan kali ini unik? Ya, Iya. unik. Itu kayak ya gimana ya kalau boleh gambarin ya. Kayak
pelatih yang mau ngelawan timnya Antonio Conte gitu. Wow. Antonio Conte kan main 5 back kan biasanya. Oh iya iya. Dilawan aja 5 back, samain aja permainannya. Biasanya menang. Nah, Biasanya. nah Sintayong gitu tadi. Biasanya kan Vietnam pakai 5-3-2, 3-5-2 lah. Nah, ini main 5-3-2 juga sama, persis. Tapi kita Terus kalau nyerang memang 3-4-3 ya jadinya ya. Tapi kalau menurut saya Sintayong lebih mengutamakan keseimbangan kalau tadi itu, karena memang lawannya Vietnam, jadi pasang 2 DM yang bertahan, tipenya bertahan, Maklok sama Irianto. Tapi di posisi depan juga tidak terlalu menyerang ya. Marcelino juga masih bisa bertahan, Yakob Sayuri juga masih bisa bertahan. Jadi Dendi bahkan juga sampai ke iya, bawah. Dendi bisa ke bawah. Nah, nanti tadi itu juga pergantian pemain baru menit ke 80 kita timnas Indonesia. Nah, ini Pergantian pertama. pergantian pertama Hati-hati apakah, sih. apakah ini juga salah satu ketakutan Sintayong yang mungkin untuk Takutan. ya bisa dibilang hati-hati juga. Hati-hati. Lebih tepatnya hati-hati ya, bukan takut. Soalnya siapa sih pemain depan yang dalam tanda kutip punya gaya juang yang bagus itu loh. Kamu meragukan Egy dan Ya, Witan. maksudnya perebutan bola kejar. Kamu meragukan Kejar. Spaso. Tadi aja Spaso Witan menit akhir menit. Iya. Cuma 2 menit kayaknya. Ya itu padahal saya sendiri agak menyayangkan sebenarnya karena kita main di kandang terus peluang untuk menang itu sebenarnya ada lebih ke kita gitu loh. Terus strikernya tiga-tiganya itu tadi Witan, Sadil sama Spaso kok kayak terlambat gitu. Iya. Jadi yo agak menyayangkan sih kalau saya loh mencari Itu gol dulu. Memang hati-hati banget Kalau ya saya Sintayong. sih rasional sih, maksudnya kayak mungkin Sintayong emang nggak mau kecolongan walaupun 1 gol. Iya. Karena ini pertandingan pertama, kayak walaupun kandang ya, kalau kita kan ada gol tandang nih. Kalau kecolongan gol itu susah nanti. Iya. Lebih baik menurut saya leg keduanya yang Bisa-bisa. Bisa-bisa. gitu. Terus sesuai janjinya nggak parkir bis tadi kan, maksudnya nggak kayak yang AFF kemarin kan mainnya bertahan full nih. Sekarang Lebih menyerang ya. Heeh. Counter attack rata-rata. Walaupun tetap hati-hati tadi. Hati-hati juga. Hati-hati. Itu sih. Tapi seru kan ya? Seru, Seru ya. seru dan gregetan. Gregetan. Lagi-lagi gregetan lagi. Setelah pertandingan kelima ini ya di AFF ini Tapi ini ya di kandang belum terkalahkan berapa laga nih timnas Indonesia. Kayaknya udah banyak kayaknya. Kalah Masih terakhir itu berlanjut lah. 2000. Terakhir tapi Thailand oke lah, nggak kalah. 0-0 nggak kalah. sama Masih Vietnam. lama banget belum kalah. Terus main 2008 terakhir kali kalah sih kan. Waktu lawan Thailand 2008. semifinal. Nah, di kandang tuh. Di kandang tuh. 2008 sih kan. Terakhir kali kalah. Terus main di Vietnam kapan? 9 tanggal 9 Januari. Nanti hari Senin. Prediksinya gimana? Yang pertama rumputnya nggak sebagus GBK sih. Yang pertama terlihat dari Sulit itu. match kemarin itu jauh sih. sulit. Terus Nah, kalau rumput tidak sebagus GBK, pemain kita udah biasa sih kayak. Liga apa iya nih? sih. Itu sih. Terus Yang kedua mental sih. Nggak tahu kalau kemarin di match-match kemarin Vietnam di home itu rame mas. Ya, main Rame game. banget sih. kalau Vietnam kan memang pendukungnya juga salah satu Fanatik. yang fanatik juga tuh. Nah, Ya, kan kalau semoga ini timnas Itu. aman juga ya di sana ya. iya Lanjut. Kalau aku sih mungkin akan lebih berhati-hati lagi mungkin Sintayong kayak pertandingan ini ya, dan dia nggak mau kecolongan tapi di sisi penyerangan juga dia tetap mau menyerang. Nah nanti bagaimana, sepertinya masih akan mempertahankan formasi ini 3-5-2 dan kalau menyerang 3-4-3, kalau bertahan 5 ya 5 back tuh. 5 back. Nah mungkin nanti ya cari momen mungkin ya, momen yang hanya 1 atau 2 momen mungkin yang akan menentukan hasil pertandingan karena memang sangat ketat, begitu juga Tapi dengan kuncinya Vietnam satu, juga. guys, kalau gitu guys. Apa? Finishingnya harus bagus. Iya. Satu momen harus gol. Itu. Nah itu padahal PR kita kan finishing. Terus pertahanan Vietnam juga belum kebobolan. Bobolan. Panjang FF masih 0 ya, 0 sudah. Masnya tahu ya? Sekarang sudah pindah keluarga. Oh, Anda. Enggak.
Pindah domisili maksudnya. Udah domisili maksudnya. Nah, saya luruskan loh ya. Iya. Nah, Kalau 0-0 berarti perpanjangan waktu. Ya. kosong-kosong ya. Ada kemungkinan nggak Sintayong membawa ke perpanjangan waktu terus adu penalti? Ada banget menurut saya karena memang dari cara mainnya sekarang aja sangat hati-hati, apalagi di sana nanti Maidin dengan tekanan supporter dari tuan rumah, terus juga rumput yang tidak terlalu bagus, itu jadi keuntungan juga buat Vietnam. Nah nanti ya itu Suhu hati-hati. dingin jangan lupa. Suhu dingin juga ada di sana juga dingin. Sana kan Januari. subtropis ya. Iya. Oh iya, beda dengan subtropis. sini. Lumayan Yang dingin. tropis. Apalagi bagian utara kalau nggak. Iya, Hanoi kan bagian utara. Udah pernah ke Vietnam? Lihat aja Ya. petanya. Lihat aja petanya. Sudah dong. Tapi kalau Vietnam main di kandang apakah semengerikan itu? Kita lihat lawan Malaysia kemarin ya sangat mengerikan ya karena dengan dukungan supporter yang banyak, terus itu tadi lapangan, terus juga ini ya cyber yang sangat wajib dilakukan Pak Hang-seo. Yang kemarin aja kita ada cybernya, wartawan Korea dituduh Staffnya mata-mata. Nah, apalagi ini di kandang pasti cybernya buat pemain Indonesia pasti akan lebih banyak menurut saya sih. Jadi selain finishing, mental juga harus dipersiapkan. Yes. Intinya Betul. permainan provokatif Pak Hang-seo ini harus diantisipasi lah. Iya. Kayaknya terinspirasi Diego Simeone ini kayak Wah. di Atletico Madrid. Perlu nggak Sintayong membalas cybernya Pak Hang-seo? Nggak usah lah. Ya perlu sih sebenarnya. Tapi kalau dari lihat kepribadiannya Kayaknya stay cool gitu. Iya. beda ya. gitu. Stay cool Nggak gitu. mungkin balas kayaknya. Lihat Stay cool. ininya track recordnya juga nggak pernah mungkin ya, atau malah jarang ya. Tapi tadi ada yang notice gak Pak Hang-seo waktu mendampingi Thailand senyum-senyum terus kan kena kamera. Vietnam. Sorry. Iya. Vietnam. Senyum-senyum kayak slow santai gitu, kayak seakan-akan alah kita bisa imbang ini. Malah itu topeng doang. Dalam hati, aduh ini gimana sih? Bisa jadi. Ya, kita tunggu besok di tanggal 9 Januari. Jam berapa ya mainnya? Belum ketahuan. Malam. harus 19.30. Tanggal 8 malam berarti di sini waktu Indonesia Barat. Semifinal leg kedua di Maidin Stadium tanggal 9 Januari 2020. Prediksi skor wes. Kita semua pasti berharap Indonesia menang tuh. Prediksi Iya. skor. Zap, Aku satu sama lah bisa. satu sama Bisa lolos. lolos. tetap lolos ya. Lolos Ale. Itu sama. Itu sama ya. Man. 3-0. Menang. Asal kalau pas kita latihan nggak diintip kayak pas IG. Pasti diintip. Ada yang mengintip. Pasti diintip. itu. Menggalakkan segala Tuan cara rumah Pak sih. itu modelnya. Dan kita dikasih tempat latihan yang jelek. Nah, Pasti itu pasti lah. Siap-siap aja lah itu kayak gitu. Cybernya Vietnam kan kayak gitu. Cybernya kayak gitu. Vietnam ngeri sekali. Matt 1-0 Indonesia. 1-0 Indonesia dengan satu peluang satu gol Iya. sepanjang iya. pertandingan. Iya. Itu aja. Gas. Aku realistis 1-1 sama kayak Zaki tadi. 1-1. Kita bisa ngegolin tapi kayaknya kebobolan juga. Tapi mudah-mudahan lolos lah ya. Sas Nek kalau main kayak tadi 1-0 sih itu. Seharusnya. 1-0. Kalah. Menang. Indonesia Kalah. menang. Syaratnya. Iya, yang penting kan finishing. Oh kan. ya itu. Makanya 1-0 aja. Kita semua tahu finishing kita itu aduh. Tapi ya gimana ya? Hanya perlu impor. Sintayong kan udah bilang kalau laga ini tuh yang penting bisa cetak 1 gol, nggak perlu banyak-banyak. Jadi memang udah mewanti-wanti sebenarnya kita nggak perlu gol banyak tapi finishing yang baik aja gitu ya. Soalnya Satu peluang aja gitu. Soalnya 1 gol itu membuat lawan di leg kedua bakal dipaksa nyetak 2 gol. Iya. Kalau 1 gol Sangat mempengaruhi nanti mental perpanjangan lawan. waktu tambah capek. Aku nggak yakin Vietnam maupun Indonesia kuat lah 120 menit. Apalagi dengan jadwal yang padat gini ya, 3 hari bermain. Lintas negara lagi. Rotasinya Piala juga. dunia aja kalah. Iya kalah. Kontennya ulah. Laganya lebih banyak memang kan. Semoga pesawat charter timnas membantu sih. Kayaknya kan biar istirahatnya lebih bagus. Tapi kalau penalti efeknya sih. kira-kira percaya nggak kalau timnas Indonesia menang gitu? Percaya Percaya tapi Saya sih.
Percaya sih. percaya. Saya percaya kalau penalti kayaknya Indonesia berpeluang lebih Tapi besar. di sana juga Dan Panglap keren sih kipernya. Secara stopper kiper bagusan mana? Nadio sih. Aduh. Iya, spesialis penalti sih, adu penalti lah. Kipernya. Ya semoga nggak ngedap lah. Heeh. Ngedap ya. Ada popo. Ini ngedap. Ngedap. Dap tuh bahasa mana, Mas? Ngedap Klaten Timur. Fahrudin Klaten. Marudin, Juragan besi. kapten. Wah, warganya angkat bicara. Iya, overprod ya, overprod. Ya udah kayaknya gitu aja dulu ya. Review semifinal leg pertama Indonesia Vietnam 0-0 dan kita akan menantikan besok leg kedua di tanggal 9. Kita semua berdoa semoga Indonesia Amin. bisa lolos Amin. ke final dan Amin. merebut Ya Allah. trofi yang sekian lama kita rindukan walaupun cuman sekelas ASEAN. Tapi katanya kalau bawa trofi ke sini selebrasinya kayak Argentina. Apa ya? Iya. Katanya, katanya. Kata siapa? Kayaknya Netizen. sih. Kayaknya sih. Kataku. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Namanya juga juara bebas. Juara. Bebas juara. Tapi yang angkat trofi siapa nanti? Kenapa lanjut nih? Tapi besok menang dulu lawan Vietnam. Pengen lolos dulu, penting lolos dulu. Iya. Siapa yang angkat? Nggak tahu. Dikit nyambung dikit. Laga yang lain gimana? Thailand Besok. Malaysia. Besok mainnya. Thailand belum pernah menang lawan Malaysia sejak 2014. Apa iya? Iya, Keren banget. belum pernah menang Oh, di semuanya. semua match. Tapi kan ini kan perubahannya berbeda nih akhir-akhir ini nih. Sama aja sih sebenarnya. Beda grup juga kan. Beda tim semua kok. Oke, I see. Ya kita tunggulah besok kita. Siapa tahu ada kejutan baru kan. Besok kita ngopi juga ya. Thailand apa? Filipina. Malaysia. Bayari ya, Mas. Dalam Malaysia. Oke, gitu aja dulu. Jangan lupa subscribe. Apalagi ini tadi timnas main di GBK. Tentu Bola Sport jadi yang nomor 1 liputan di sana. Subscribe dulu. Nanti paling jam 10 udah banyak konten tentang Indonesia semua. Sampai besok pagi. Sampai besok pagi. Sampai hari Senin. Kalau Sampai main lagi. Main lagi. Loncengnya dinyalakan jangan lupa. Oke, gitu aja. Sampai jumpa. Ciao. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.